Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pembahasan kali ini masih melanjutkan pelajaran balaghah di kelas 10, yaitu masih seputar ilmu ma'ani ya. Baik, sebelumnya Ibu review ulang ya. Min fununi ilmil balaghah hiya al-ma'ani wal bayan wal badi'. Jadi cabang-cabang dari ilmu balaghah itu ada 3. Yang pertama itu adalah ilmu ma'ani, yang kedua adalah bayan, yang ketiga adalah badi'. Nah, pembahasan kali ini tuh masih di cabang ilmu balaghah yang pertama, masih ilmu ma'ani, yaitu seputar al-ijaz wal itnab wal musawah. Nah, untuk slide yang Ibu tampilkan itu Ibu kutip dari kitab Husnus Syaghah. Jadi Husnus Syaghah itu kan sebenarnya kitab syarah, tapi slide yang Ibu tampilkan ini matannya. Jadi sama aja kayak di kitab Durusul Balaghah. Tapi bedanya kalau di Durusul Balaghah itu pembahasan ijaz wal itnab wal musawah ini ada di bab ke-8 ya. Kalian bisa buka kitab kalian masing-masing. Al-babus tsamin fil ijaz wal itnab wal musawah. Tapi kalau di kitab Husnus Syaghah, di kitab syarahnya Durusul Balaghah ini, bab ijaz wal itnab wal musawah ini ada di bab ke-7. Ya, tapi pembahasannya sih sama. Di dalam kitab syarahnya disebutkan bahwa bab ini termasuk dari bab penting ilmu balaghah, sehingga tidak heran ada sebagian ulama balaghah yang mengatakan ilmu balaghah adalah ijaz dan itnab. Ya, saking pentingnya ilmu ijaz, itnab dan musawah ini, ada ulama balaghah yang mengatakan bahwa balaghah itu sebenarnya yang berkaitan dengan ijaz dan itnab, seperti itu. Kullu ma yajulu fis sadri minal ma'ani yumkinu an yu'abbaru anhu bithalasi turukin. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Segala sesuatu, yajulu itu yang terlintas. Segala sesuatu yang terlintas dalam hati ketika diungkapkan, sesuatu tersebut ketika diungkapkan itu memungkinkan terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu adalah dinamakan musawah, yang kedua itu ijaz, dan yang terakhir al-itnab. Baik, kita langsung saja ke pembahasan al-musawah. Apa itu al-musawah? Al-musawah wahiyah ta'diyatul ma'nal muradi bi'ibaratin musawiyatin lahu bi antakuna 'alal haddil ladzi jara bihi 'urfu awsatin nasi wa humul ladina lam yartaqu ila darajatil balaghati wa lam yanhatu ila darajatil fahahati. Nah, terjemahannya itu kurang lebih seperti ini. Ta'diyatul ma'nal murad, jadi mengungkapkan makna yang dikehendaki si mutakallim ya, orang yang berbicara, mutakallim, dengan menggunakan ibarah yang sama dengan kehendak tersebut atau dengan makna yang ia kehendaki, yang makna yang akan ia maksud, makna yang akan ia sebutkan. Al-musawah itu kan kalau dari segi bahasa itu mungkin kalau kalian sering dengar al-musawah bainar rajul wal mar'ah, itu maksudnya persamaan atau kesamaan hak gitu ya, yang dimaksud antara laki-laki dan perempuan. Jadi dari kata al-musawah itu kita bisa artikan itu balance ya, keseimbangan gitu. Jadi al-musawah itu balance. Nah, kalau dalam bahasa matematikanya itu namanya ekuivalen ya. Barangkali di sini ada yang ahli matematika. Jadi al-musawah itu sama dengan ekuivalen atau setara gitu. Maksud dari balance atau setara atau ekuivalen di sini itu apa? Jadi maksudnya adalah antara ibarah atau perkataan yang
ia kehendaki dengan ucapannya itu sama, seperti itu. Nah, biasanya musawah itu ditujukan untuk orang yang belum mencapai derajat balaghah dan belum sampai juga ke derajat yang fahahah gitu. Jadi mukhotabnya atau orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita itu orang yang sedang-sedang aja gitu ya. Nah, maksud dari derajat balaghah itu jadi orang yang sudah memiliki adzauq ya, adzauq al-balaghi. Jadi perasaan atau penghayatan dia di bahasa itu sudah dapat gitu. Sedangkan kalau al-fahahah itu adalah sinonim dari al-ayyu. Nah, al-fahahah itu dari kata atau berasal dari fi'il sulasi mujarrad bina mudha'af. Contohnya seperti madda yamuddu dan farra yafirru. Sedangkan kalau al-fahahah ini berasal dari kata faha yafihu. Nah, al-fahahatu itu sinonim dari kata al-ayyu. Al-ayyu itu artinya al-ajzu anit ta'bir al-lafzi bima yufidul ma'nal maqsud. Atau artinya itu seperti orang yang susah mencerna perkataan orang lain gitu ya. Jadi loadingnya tuh lama banget buat memahami perkataan orang lain. Itu namanya al-ayyu atau al-fahahatu. Nah, jadi al-balaghatu itu antonimnya adalah al-fahahatu ya. Baik, sekarang kita kembali lagi ke contoh al-musawah. Nah, itu contohnya ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Nah, contoh itu adalah surat Al-An'am ayat 68. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat contoh itu mungkin sebagian dari kalian masih ada yang bingung ya sama contohnya. Nah, sebenarnya singkatnya, simpelnya dari ijaz, musawah, dan itnab itu contohnya seperti ini. Misalnya kalian ditanya ya, misalnya ada pertanyaan, Masmuk, siapa nama kalian? Kalau di antara kalian ada yang jawab Ahmad, berarti jawaban Ahmad tersebut adalah bentuk dari ijaz. Kalau al-musawahnya seperti apa? Kalau al-musawahnya contohnya dia menjawab dengan nama saya Ahmad. Nah, sedangkan kalau contoh itnabnya itu seperti ini. Saya adalah seorang anak yang diberi nama oleh kedua orang tua saya dengan nama Ahmad gitu ya. Nah, itu contoh simpel ya, contoh simpel dari ijaz, musawah, dan itnab. Nah, seorang ulama balaghah yang mempunyai mu'allaf atau kitab al-balaghah al-muyassarah ini, beliau dalam kitabnya menyebutkan perumpamaan dari ijaz itu seperti kalibasi su'atain. Kalibasi su'atain itu maksudnya pakaian yang hanya menutupi aurat saja. Aurat su'utain itu maksudnya, nah, maksud su'utain itu mabaina surrah wa rukbah. Surrah itu pusar, rukbah itu paha ya. Jadi ijaz itu ibarat libas atau pakaian yang hanya menutupi su'utain itu. Sedangkan al-musawah, nah kalau al-musawah itu kalibasi saub al-kamil alladhi yasturu al-badan kullahu ghairu ra'sihi wa ba'di atrafihi. Jadi kalau al-musawah itu kayak pakaian kita sehari-hari gitu ya. Ya seperti pakaiannya, ya seperti pakaian wanita dan pria pada umumnya gitu. Kemudian untuk perumpamaan dari itnab, kalau itnab itu kalibas az-zaid ala dalik. Jadi pakaian sehari-hari kita tutupin sampai benar-benar tertutup, nggak ada
sedikit pun anggota badan yang terlihat. Jadi seluruh tubuh itu ditutupi oleh pakaian gitu, itu namanya itnab. Jadi kalau ijaz itu perumpamaan pakaian yang hanya menutupi aurat baina surrah wa rukbah. Sedangkan al-musawa itu seperti pakaian sehari-hari orang pada umumnya. Dan kalau itnab itu pakaian yang menutupi seluruh badan, ya itu perumpamaannya ya. Itu perumpamaan saja. Untuk contoh-contoh lain dari al-musawah, kita bisa diskusikan di grup WhatsApp. Dan sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Nasta'fi minkum wa syukron lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.